Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk kami bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu ini kami temukan kekuatan, pengharapan, penghiburan, teguran. Dan kami percaya juga kami tidak bisa untuk mengerti dengan mengandalkan kekuatan hikmat kami. Sebab itu kami bersandar dan bersuruh memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membawa kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Mari kita buka bersama-sama Efesus pasal yang ke-5, dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-12. Efesus pasal 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Sebab menyebutkan saja pun, belum melakukan ya, baru menyebutkan, baru ngomong. Sebab menyebutkan saja pun loh. Dikatakan di sana itu telah memalukan. Memalukan bagi siapa? Kita. Menyebutkan apa? Menyebutkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-11, Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dikatakan di sini menyebutkan saja. Itu sudah memalukan. Tentu kita tidak bisa mengartikan ayat ini secara harafiah. Apakah ini berarti kemudian kita tidak boleh mengucapkan kata-kata dosa, kata-kata bentuk-bentuk dosa itu ya. Seperti kita tidak boleh ngomong mencuri. Oh, tidak boleh ngomong mencuri. Memalukan loh itu kata Efesus pasal 5:12. Tidak boleh ngomong rampok, berzinah, tidak boleh. Pendeta bingung ya, kalau firman terus ngomong apa, tidak boleh mengucapkan kata-kata itu, tidak boleh kan, pendeta bingung dari firman apa ini. Bukan arti harafiah seperti itu yang ayat ini berusaha sampaikan kepada kita. Ayat ini walaupun nampaknya sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Yang pertama, makna yang bisa kita pelajari bersama-sama adalah keseriusan dosa. Dosa itu begitu seriusnya, perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah suatu hal yang sangat serius sehingga kita tidak boleh anggap remeh. Nyebut saja lo tidak boleh, ngomong saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini menunjukkan zero tolerance, ini menunjukkan tidak ada toleransi sama sekali terhadap dosa. Dosa walaupun jumlahnya besar, efeknya besar, sama dosa yang kelihatannya menurut manusia, Allah cuman gini aja kok. Allah cuman menyebutkan aja kok. Menyebutkan saja lo dikatakan di sana memalukan. Memalukan itu merujuk kepada perasaan yang tidak nyaman. Kita tentu tidak suka kalau kita dipermalukan di hadapan orang-orang. Kita nggak suka kan ketika orang mencemooh kita di hadapan orang dan mempermalukan kita. Dan kita tentu tidak menikmati kondisi-kondisi di mana kadang-kadang dalam kebodohan kita, kecerobohan kita mempermalukan diri kita sendiri. Itu tentu situasi yang nggak menyenangkan bagi kita. Nah itu loh, perasaan seperti itu yang firman Tuhan berusaha ingatkan kepada kita. Seharusnya perasaan seperti itu loh yang kamu punya terhadap dosa. Begitu bencinya kamu, begitu pekanya kamu terhadap dosa, kamu menyebutkan saja loh, risih seharusnya. Itu seriusnya dosa yang berusaha diingatkan kepada kita. Nah, di sini kita belajar tidak menganggap remeh dosa. Di sini kita belajar untuk berjaga-jaga, berdoa senantiasa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama mengingatkan kita, apa sih akibatnya dari meremehkan dosa? Apa sih akibatnya dari mentoleransi dosa? Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Perhatikan kata berjalan, menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Diawali dengan menganggap remeh dosa, diawali dengan berkawan dengan orang-orang yang sukanya berbuat kegelapan,
Seperti yang Efesus pasal 5, sudah kita pelajari dalam minggu-minggu yang lalu, jangan berkawan dengan mereka. Bukan jangan bergaul, bukan jangan mengasihi, bukan bencilah mereka, bukan, tapi jangan berkawan, di mana artinya jangan memiliki kesepakatan yang sama tentang apa yang mereka anggap baik. Sementara yang mereka anggap baik itu, kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sependapat dengan mereka. Diawali kalau kita menganggap remeh itu dan kemudian kita berkawan dalam tanda kutip tadi ya, dalam berkawan yang sesuai makna firman Tuhan ini, kita mulai duduk dalam kumpulan pencemooh. Allah cuman duduk tok kok. Nggak lama dikatakan kita apa? Berdiri di jalannya orang berdosa. Dan tidak lama dikatakan kita berjalan bersama-sama mereka. Kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Dosa adalah sesuatu yang serius dan memiliki efek yang serius kepada kita. Sebab itu kita diingatkan untuk berjaga-jaga, berdoa senantiasa, dan jangan menganggap remeh dosa. Menyebutkan saja loh, seharusnya kita sudah risih. Hati nurani kita seharusnya sudah membuat kita merasa tidak nyaman. Dan dunia ini sedang berusaha menyamankan hati nurani manusia terhadap dosa. Apa yang dulunya dianggap tabu itu bukankah sekarang justru dilakukan di depan umum seperti itu, bukan sesuatu yang salah. Kita bicara tentang seksualitas, bahwa itu sesuatu yang dianggap tabu dulu gitu ya. Ditutup-tutupi, tapi sekarang menjadi industri. Pornografi itu menjadi industri yang nilainya secara keuangan itu aktor-aktor dibayar mahal untuk itu, orang-orang mau membayar mahal untuk itu, dan itu dianggap biasa saja gitu. Firman Tuhan ngomong, kita tidak seharusnya nyaman dengan hal-hal seperti itu. Menyebut saja memalukan. Yang pertama kita belajar untuk tidak meremehkan dosa, yang kedua kita belajar tentang identitas kita. Identitas kaitannya dalam Efesus pasal 5 tadi dengan kata tersembunyi. Siapa kita itu bukan tergantung di mana kita berada dan sedang dengan siapa kita berada. Oh, saya ini manusia yang baru di dalam Kristus. Efesus pasal 5, Efesus pasal 4 kan membahas tentang itu, manusia yang baru di dalam Kristus. Saya ini percaya Kristus, saya mau seturut jalannya Kristus, meneladani Kristus. Tapi kita ngomong seperti itu saat kita di gereja hari Minggu dan sedang kumpul sesama orang percaya saja. Dan ketika Senin sampai Sabtu, seakan-akan kita melepas jubah putih kita dan seakan-akan kita melepaskan haleluya puji Tuhan kita dan kita mengenakan jubah yang lain dan menggunakan identitas yang lain. Siapa kita itu tidak ditentukan di mana kita berada dan dengan siapa kita berada. Justru apa yang kita lakukan saat kita sendirian, apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi itu loh yang mendefinisikan siapa kita. Apakah kita ini termasuk golongan pembuat kejahatan, golongan yang suka berbuat dalam kegelapan, tidak menghasilkan apa-apa, ataukah kita ini benar identitas kita adalah manusia yang baru di dalam Kristus, yang mau menurut Kristus, teladan Kristus, hidup di dalam kasih. Itu yang menentukan siapa kita. Jadi ini juga memberikan kita peringatan untuk kita menilai diri. Apa yang kita lakukan saat ini di kamar kita saat kita sendirian? Apa yang kita lihat saat kita browsing sendirian? Itu yang menentukan. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita tidak bisa menipu Tuhan sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Saat kita di dalam tempat yang paling gelap sekalipun, Tuhan melihat dengan jelas sampai ke kedalaman hati kita. Kiranya ayat yang sederhana ini boleh mengingatkan kita. Yang pertama, dosa itu sesuatu yang serius di hadapan Tuhan dan memiliki efek yang serius sebab upah dosa adalah maut. Dan kita yang disebut sebagai umat percaya, manusia yang baru di dalam Kristus, tidak seharusnya menganggap remeh dosa dan mentoleransi dosa, dimulai dengan duduk berkawan dengan dosa, kemudian tidak lama kita akan berdiri dan tidak lama kita berjalan menurut nasihat orang fasik, berjalan ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan anggap remeh dosa, senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, kita belajar siapa kita sebenarnya tidak ditentukan di mana kita berada dan dengan siapa kita sedang berada. Sebab saat kita sendirian justru itu loh yang menentukan siapa kita sejatinya. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam waktu yang singkat ini, dalam ayat
yang walaupun nampaknya sederhana tapi memiliki makna yang sungguh luar biasa Tuhan. Kiranya kami diingatkan senantiasa Tuhan, bahwa dosa itu adalah bukan hal-hal remeh untuk kami main-mainkan Tuhan. Kiranya menyebutkan saja pun itu membuat risih kami, itu membuat kami tidak nyaman. Dan kami diingatkan untuk senantiasa menjaga diri kami daripadanya. Kami juga diingatkan Tuhan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kalau selama ini mungkin kami menipu orang dengan memalsukan identitas kami di hadapan mereka, kami tidak bisa memalsukan identitas kami di hadapan-Mu. Sebab apa yang kami lakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun Engkau mengetahuinya Tuhan. Sebab itu kiranya Roh Kudus menuntun kami kepada hidup yang berkenan kepada-Mu. Sebab itu kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh meneladani Kristus, hidup di dalam kasih, dan perbuatan kami dimanapun kami berada mencerminkan identitas kami sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.